Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rancangan skematis sistem pengolahan air limbah cuci tangan menggunakan Arduino untuk menyiram taman. Selanjutnya, sebelum itu perkenalan anggota kelompok yaitu ada saya Siti Zahwa, ada Muhammad Faturiza Ardana, dan Ferry Maulianti Saputra. Selanjutnya, sebelum ke rancangan skematisnya, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari pembuatan sistem pengolahan ini. Sering kita ketahui air limbah cuci tangan sering terbuang sia-sia. Oleh karena itu, kami mengajukan solusi dengan membuat sistem Arduino untuk mengolah dan memanfaatkan air limbah sebagai penyiram taman. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada deployment diagram dengan alur kerja sistemnya. Yang pertama, memberi daya sistem. Di sini ada power supply yaitu sistem memberi daya menggunakan baterai 12 volt yang mengalir listrik ke semua komponen. Power bank digunakan untuk menyediakan cadangan daya jika diperlukan. Yang kedua, memprogram sistem. Dalam memprogram sistem ini, ada Arduino IDE, yaitu pemrograman dilakukan pada Arduino R3 menggunakan perangkat lunak Arduino IDE untuk menetapkan logika kontrol sistem seperti pengaturan sensor, relay, dan output lainnya. Yang ketiga, dia ada menerima input sensor. Di sini ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur level air. Sensor ini mengirimkan data ke Arduino tentang posisi air, yang kemudian digunakan untuk menentukan kapan sistem harus mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air. Dan ada pH air. Sensor pH mengukur sistem keasaman air limbah yang akan diproses. Yang keempat ada memproses data sensor. Arduino Uno memproses data yang diterima dari sensor untuk menentukan apakah air perlu diproses lebih lanjut atau jika sistem membutuhkan penyesuaian lainnya seperti mengaktifkan pompa atau katup. Yang terakhir ada mengontrol output. Di sini ada relay. Relay mengontrol berbagai komponen seperti katup solenoid, servo motor, dan pompa air berdasarkan keputusan yang diambil oleh Arduino Uno. Yang kedua ada LCD display yang berfungsi untuk menampilkan informasi status sistem kepada pengguna seperti level air, kondisi pompa, atau nilai pH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya ada elektronik. Komponen elektronik yang digunakan itu adalah power bank sebagai power supply untuk Arduino-nya. Kemudian ada Arduino sebagai pusat kendali atau microcontroller. Kemudian ada breadboard sebagai distribusi daya dari Arduino dan daya dari baterai. Kemudian ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air. Kemudian ada sensor pH untuk mendeteksi nilai pH air, kemudian ada LCD untuk menampilkan sensor pH, menampilkan data sensor pH, menampilkan data sensor ultrasonik, dan menampilkan status aktuator atau status katup, solenoid, status pompa air, status motor servo. Kemudian ada relay sebagai switch atau modul on-off yang dikontrol oleh Arduino untuk menghidupkan katup solenoid dan untuk menghidupkan pompa air. Kemudian ada baterai 12 volt. Baterai 12 volt itu sebagai sumber daya kepada solenoid yang 12 volt dan motor pompa air 12 volt. Kemudian ada katup solenoid. Katup solenoid ini berguna untuk membuka dan menutup katup pada pipa. Kemudian ada pompa air yang berfungsi sebagai pemompa air. Kemudian ada motor servo yang berfungsi sebagai tempat penakar bubuk tawas sebagai filtrasi air. Selanjutnya ada mekanik. Di sini ada alur kerja mekanik adalah yang pertama ketika air air dari wastafel masuk ke ke ember ke tabung air akan mengukur pH air. Kemudian ketika
kemudian mengukur level air, kemudian mengatur katup ketika memenuhi status dari pH air dan level air, kemudian mengalirkan air menggunakan pompa, kemudian memfiltrasi air, dan selanjutnya menyiram tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian di sini ada casing. Ini adalah box rangkaian memiliki ukuran lebih besar dan dirancang untuk menampung seluruh komponen elektronik dalam rangkaian, termasuk relay dan LCD. Casing tersebut memberikan perlindungan menyeluruh terhadap rangkaian, mencegah terjadinya hubungan pendek atau kerusakan akibat faktor eksternal. Selain itu, casing ini dilengkapi dengan lubang untuk kabel serta akses ke komponen yang diperlukan interaksi langsung. Dah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.